Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 subtema 3 di tema 1 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah kelainan otot pada manusia. Kemudian materi yang kedua, menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah, dan yang terakhir adalah ciri-ciri komik. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti tadi yang saya sudah utarakan di awal adalah kelainan otot pada manusia. Materi ini bersumberkan pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kelainan-kelainan otot pada manusia yang pertama adalah hipertrofi. Nah, ini kelainan yang pertama. Hipertrofi itu adalah pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Jadi kalau otot kita diporsir secara terus-menerus dan dia berlebihan, melebihi batas kemampuannya, maka otot yang kita memiliki atau menyebabkan dia menjadi besar. Nah, disebut dengan pembesaran otot. Ini dampak yang lumayan berbahaya ya buat kita ya selaku manusia. Oleh karenanya kita tidak boleh menyebabkan otot kita menjadi kelainan. Nah, efek dari kita bekerja secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah atrofi. Kalau yang pertama hipertrofi, yang kedua adalah atrofi. Atrofi adalah kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Beda dengan hipertrofi, tapi atrofi ini adalah berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Nah, ini juga kelainan yang harus kita sikapi agar tidak mengalami kondisi seperti ini. Oleh karenanya untuk kita selaku yang memiliki otot yang normal, yang masih normal ototnya, maka sering kita latih otot kita untuk olahraga ya, untuk berolahraga supaya otot-otot yang ada pada tubuh kita tetap sempurna, tetap sebagaimana mestinya berfungsi sesuai dengan fungsi kodratnya. Lanjut, yang ketiga adalah stiff. Stiff itu adalah kaku leher. Nah, stiff ini adalah sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Jadi kalau leher kita melakukan gerakan yang tiba-tiba, yang refleks misalkan gitu, karena dikagetkan atau karena apa, ini menyebabkan leher kita menjadi kaku. Nah, ini harus kita waspadai ya. Begitu juga dengan karena infeksi meningitis, penyakit yang ada di kepala dan juga disebabkan karena cedera otot. Maka oleh karenanya harus ya kita selaku manusia selalu menjaga keelastisan dari otot yang kita miliki dengan cara olahraga. Begitu juga kalau kita mengetahui bahwa gerakan tiba-tiba itu menyebabkan kaku leher, maka semaksimal mungkin diusahakan seminimal mungkin agar kita tidak bergerak secara tiba-tiba terhadap leher yang kita miliki, agar kita terhindar dari penyakit atau kelainan otot berupa stiff. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tetanus. Nah, tetanus ini nama sebuah penyakit ya kalau pada kedokteran, tapi kalau di sini adalah kelainan otot. Tetanus pada kelainan otot pada manusia adalah berupa kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, ini penyakit yang menyebabkan ya sebuah bakteri yang bernama Clostridium tetani menyebabkan kaku pada otot kita atau melakukan otot kita menjadi kejang. Nah, ini harus kita waspadai. Maka semaksimal mungkin kita untuk hidupnya bersih,
kemudian makan makanan yang bersih agar kita terhindar dari bakteri Clostridium tetani. 4 ini adalah kelainan pada otot manusia, oleh karenanya kita semaksimal mungkin untuk menghindari ya dan mewaspadai jika tubuh kita mengalami kondisi atau mendapatkan kelainan otot pada tubuh kita. Kita lanjut ya pada slide berikutnya. Menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Nah, ini materi yang kedua pada video kita kali ini. Materi ini adalah bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kamu dapat membuat ide pokok dari artikel. Nah, yang namanya ide pokok itu bisa kita buat dari artikel, dari kita mendengarkan ya, baik itu mendengarkan secara langsung atau mendengarkan dari media televisi, atau dari bacaan atau teks yang kita baca. Ini macam-macam ide pokok yang bisa kita peroleh atau kita tentukan atau juga kita buat. Nah, di sini kita membuat ide pokoknya berdasarkan artikel atau sumbernya artikel. Di sini ada gambar ya. Ada gambar seorang remaja. Ayo latihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan tabel atau diagram pohon. Jadi pada prinsipnya dari artikel itu sama dengan dari bacaan atau dari teks. Pada prinsipnya ketika kamu mau menentukan, membuat ide pokok, langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah bacalah artikel tersebut yang kamu ingin membuat ide pokok secara keseluruhan dengan seksama. Jadi dari paragraf 1 sampai dengan paragraf yang terakhir kamu harus baca satu persatu, kemudian kamu pahami bacaan tersebut. Maka dengan kamu pahami secara mendalam paragraf demi paragraf, maka setelah itu yang kedua adalah kamu tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, di sini saya kasih tambahkan dan saya ingatkan kembali bahwa posisi ide pokok itu merupakan kalimat utama dan posisinya ada di paragraf. Setiap paragraf ada pada kalimat pertama, pertengahan, atau akhir dari paragraf itu sendiri. Jadi kalimat ide pokoknya atau kalimat utamanya itu pada awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Nah, dua hal tersebut dan clue yang tadi yang saya bilang di awal, tengah, dan di akhir itu adalah cara membuat ide pokok yang harus kamu lakukan. Mudah-mudahan dari sini sudah terbayang ya. Artikel sama dengan teks bacaan, sama dengan bacaan, dimana caranya pun sama. Cobalah kamu latih terus ya cara menentukan ide pokok sambil juga kamu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru dan Ibu Guru kamu di sekolah. Sekarang bagaimana kalau bentuknya diagram pohon? Nah, di sini ada contoh nih. Di sini saya berikan contoh kalau misalkan dituntut dengan diagram pohon. Nah, setiap bacaan atau artikel di sini ada bentuknya seperti ini ya. Yang paling atas itu kita taruh judulnya, judul artikelnya atau judul teks atau bacaan. Kemudian kalau di sini ini contohnya jika artikel yang kita baca terdiri dari 3 paragraf. Nah, kalau bacanya lebih dari 3 paragraf, maka nanti bentuknya akan menyesuaikan dari jumlah paragraf itu sendiri. Nah, yang pertama, cabang pertama adalah ide pokok dari paragraf 1. Kemudian yang tengah adalah ide pokok dari paragraf kedua. Dan yang terakhir adalah ide pokok dari paragraf ketiga. Ini kalau paragrafnya berjumlah 3. Kalau jumlahnya ada 5 paragrafnya, maka cabangnya pun akan menjadi 5. Begitu juga nanti dengan tabel. Dari sini mudah-mudahan kamu sudah terbayang, kamu sudah paham akan cara membuat ide pokok. Karena materi ini sebenarnya materi yang berulang-ulang dari subtema 1 sampai dengan subtema 3. Kita lanjutkan. Ciri-ciri komik. Materi ini adalah materi terakhir pada pembelajaran kita kali ini.
Materi ini bersumberkan pada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Berikut ciri-ciri komik. Yang pertama adalah dibuat untuk menyampaikan cerita. Jadi komik yang sering kita baca atau kita lihat itu pada dasarnya dibuat untuk menyampaikan cerita. Di dalamnya itu ada cerita yang menarik yang kalau kita baca itu mengandung unsur pengetahuan atau hiburan semata. Kemudian bentuknya proporsional. Jadi komik itu ada gambar, ada teksnya, dibuat sesuai, nggak banyakkan gambar, nggak banyakkan teks, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga menarik itu komik itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Nah, mudah dipahami itu berarti bahasanya sederhana, tanpa harus kita berpikir menelaah kata demi katanya. Jadi bahasanya tuh emang dibikin sedemikian rupa oleh si pembuat atau penulis dengan bahasa sehari-hari tanpa menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Nah, ini maksud dari ciri-ciri komik yang ketiga. Yang keempat adalah dapat bersifat kepahlawanan. Jadi membela kebenaran, membela orang yang miskin, yang lemah terhadap yang jahil ya, terhadap yang sewenang-wenang. Nah, ini mengandung unsur berarti kepahlawanan bahwa komik yang dibuat itu gitu. Tidak ada komik yang bersifatnya tuh membuat jadi jahat, nggak ada. Sampai sekarang ini komik itu sifatnya adalah berupa membela kebenaran, membela kaum yang lemah, membantu orang. Nah, ini adalah bagian unsur-unsur dari sifat kepahlawanan yang ingin dimunculkan oleh penulis. Lalu yang kelima, penggambaran. Gambaran dari wataknya itu sederhana. Jadi tokoh yang ada di komik diberikan gambaran oleh si penulis secara sederhana pula, ya, nggak ribet ya, nggak bertele-tele, melainkan sederhana. Oh, dia itu tokohnya misalkan pemarah, dan itu diberikannya secara gamblang, tidak butuh memikirkan yang lebih. Lalu yang terakhir adalah mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Jadi terkadang ketika kita baca komiknya itu lucu, membuat kita jadi ketawa. Ini adalah bagian contoh atau ciri yang dimiliki dari komik itu sendiri. Misalnya komik Doyok ya. Nah, setiap kita baca komik Doyok ya, itu mengandung unsur humor, hiburan yang diberikan untuk si pembacanya. Dari sini mudah-mudahan kamu sudah terbayang dan sudah terpikirkan ya, bahwa komik itu memiliki ciri-ciri berupa 6 hal. 6 halnya itu seperti yang kita dilihat ya di layar. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Kemudian kedua, proporsional. Ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Kelima, penggambaran watak secara sederhana. Dan yang keenam adalah mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dari materi pertama hingga materi ketiga, silakan kamu jawab soal latihan berikut. Terdiri dari 3 soal ya, di mana soal-soal ini diberikan kepada kamu yang sedang menyaksikan untuk menguji kepahaman kamu dan untuk menguji atau mengulang materi yang telah kamu saksikan agar kamu benar-benar paham dan benar-benar memahami materi tersebut. Jawablah dengan hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya. Jika kamu kesulitan, silakan mengulang kembali video dari awal hingga akhir. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 5 subtema 3 di tema 1 kelas 5 SD. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.